Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Sultan ke-9 dari Kesultanan Yogyakarta yang menduduki tahta dari tahun 1940 sampai tahun 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir di Ngasem, Ngayogyakarta, Hadiningrat, Hindia Belanda pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorjatun. Beliau merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Sri Sultan juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1988 dan menjadi Wakil Presiden kedua Republik Indonesia pada tahun 1973 sampai 1978. Begitu banyak ketauladanan yang dapat dipetik dari beliau. Beberapa contoh perilaku beliau yang mencerminkan prinsip nilai berakhlak adalah sebagai berikut. Pertama, berorientasi pelayanan. Sri Sultan sebagai pemimpin benar-benar optimal dalam melayani masyarakat. Ini terlihat sewaktu Jepang menduduki Indonesia, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusa. Untuk melindungi rakyatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang. Usulan itu diterima oleh Jepang sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari romusa. Kedua, akuntabel. Dalam suatu cerita, saat mobil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberhentikan oleh seorang polisi karena melanggar rambu lalu lintas, alih-alih menggunakan kekuasaannya untuk menghindari sanksi, Sri Sultan malah mengakui kesalahannya dan menerima surat tilang yang diberikan. Core value selanjutnya yaitu nilai kompeten. Nah, berikut dapat kita lihat pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari riwayat pendidikannya tersebut dapat kita lihat bahwa beliau benar-benar memiliki nilai yang sangat kompeten. Riwayat pendidikannya yang sangat bagus menunjukkan sikap beliau berupaya untuk meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap kompeten beliau juga dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai sultan selepas ia pulang dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, ia juga pernah ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan berapa kali juga diangkat sebagai menteri. Puncaknya, ia pernah menduduki kursi wakil presiden pada tahun 1972 sampai 1978. Core value selanjutnya yaitu nilai harmonis. Ada suatu cerita, kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang mengendarai sebuah jeep. Nah, perilaku membumi juga beliau tunjukkan ketika Simbo, seorang pedagang, meminta tolong untuk memberinya tumpangan ke pasar. Sri Sultan langsung menepi dengan mobil jeepnya tersebut yang dikendarainya dan membantu Simbo untuk menaikkan barang-barangnya ke mobil. Sepanjang perjalanan, Bok berbincang santai dan begitu sampai di pasar, Sri Sultan pun ikut membantu menurunkan karung-karung milik Simbo. Dari cerita tersebut dapat kita lihat bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki sikap harmonis, di mana ia menolong dan membantu orang tanpa melihat latar belakangnya. Core value selanjutnya yaitu loyal. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai sultan yang demokratis, merakyat, dan sangat setia kepada negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang setia kepada NKRI. Ia juga sempat menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada 1948 bagi kepentingan Republik Indonesia, yang mana uang itu ditujukan untuk membantu perekonomian negara yang mengalami keterpurukan pada masa awal kemerdekaan. Core value selanjutnya yaitu adaptif. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno-Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Pakualam VIII mengeluarkan maklukmat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pada saat mengetahui bahwa adanya propaganda dari Belanda, beliau menjadi inisiator untuk melakukan serangan umum yang kita kenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Kemudian, core values yang terakhir yaitu kolaboratif.
Pada Januari 1949, Sultan Hamengkubuwono IX mendengar siaran di radio bahwa pada awal Maret akan ada rapat Dewan Keamanan PBB. Salah satu topik yang dibahas adalah persoalan Indonesia dan Belanda. Kemudian pada awal Februari, Sultan kemudian bersurat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar mengadakan serangan umum pada siang hari. Usulan tersebut diterima. Jenderal Sudirman meminta Sultan melakukan koordinasi dengan Komandan WK3 yaitu Letkol Soeharto. Sultan kemudian menjalin komunikasi dengan Soeharto secara rahasia melalui kurir. Letkol Soeharto lalu berkoordinasi dengan jajaran TNI di wilayahnya. Ia memerintahkan agar setiap komandan wilayah menempatkan pasukan di dalam kota Yogyakarta secara sembunyi-sembunyi sejak malam hari. Hal ini membuat mereka telah dalam keadaan siap menyerang begitu sirina bergantian jam malam pada pukul 6, 1 Maret 1949. Dalam serangan umum ini, pasukan Indonesia tidak hanya terdiri dari TNI, namun sejumlah laskar dan rakyat biasa juga turut ambil bagian. Sekian ulasan dari kami mengenai refleksi core values dari tokoh Sultan Hamengkubuwono IX. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sikap dan moral yang beliau miliki dan kita semua dapat menerapkan core values dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.